Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai dengan 18. Binatang yang keluar dari dalam bumi. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua, sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Bapa, pada hari ini kami sangat berterima kasih karena Tuhan mengajarkan kami untuk tahu akan kebenaran-Mu melewati penguasa roh jahat di darat. Kuasai kami, bicaralah Engkau, letakkan kepercayaan kami kepadamu, dan jangan biarkan kami mundur. Dan jadilah kami pemenang, dan majukan jalan kami. Setapak demi setapak kami melewati jalan yang sempit bersama Engkau. Kami melihat urapan Tuhan turun. Nuhur sitamata utus sikenama. Aku berkata sungguh kepadamu, hari ini aku yang bicara kepadamu, supaya kamu mengerti bahwa Rohku turun di atasmu. Dan aku berkata sungguh kepadamu bahwa aku adalah pembelamu yang kuat. Jangan takut, berjalanlah seperti apa yang ku mau. Jangan gelisah, lewati jalan ini. Dan jangan kamu bimbang, karena aku selalu menyertai-mu. Buatlah hatimu tahan, jadilah pikiranmu teduh, karena aku bersamamu. Terima kasih Tuhan. Kuasailah lidah bibir hamba-Mu. Bicaralah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan saudara. Di nama Tuhan, silakan duduk kembali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mohon juga pengurus akan memberikan perminyakan di dahi kalau belum mendapat. Saudara, hari ini kita bicara tentang pelajaran mengenai penguasa roh jahat di darat.
di udara sudah, di laut sudah, sekarang di darat. Saudara, penguasa roh di darat ini adalah penguasa yang paling berat. Karena kalau penguasa di laut itu adalah rumahnya, tapi penguasa di darat ini adalah dia seakan-akan merasa dirinya menjadi raja. Seakan-akan dia merasa dialah yang paling berkuasa atas bumi ini. Maka itu kita harus sadar, saudara, bahwa kesombongan, keangkuhan, kepandaian, kekayaan, derajat, pangkat itu tidak ada artinya apa-apa dibanding dengan roh Allah itu bekerja di tengah-tengah hidup manusia. Kenapa? Karena hudesitema, karena penguasa di darat ini menunggangi orang-orang. Dan orang yang ditunggangi oleh penguasa itu tidak sadar apa yang dia lakukan karena keegoannya lebih kuat. Maka itu mari kita pelajari saudara bersama-sama di sini. Ada satu gambar, saudara, seperti kambing atau seperti domba, ya saudara, tapi dia bertanduk. Tanduk itu berbicara tentang penguasaan diri. Penguasa. Tanduk itu diumpamakan adalah mahkota. Jadi kita juga harus mengerti bahwa di dalam dunia ini, saudara, semuanya sebetulnya Allah menciptakan manusia itu harus saling mengasihi, saling memperhatikan, bukan menjatuhkan. Bahkan bukan juga merasa dirinya bisa. Nah, ini yang harus kita tekankan baik-baik. Kalau kita menjadi anak Tuhan, jangan sombong, ya. Jangan angkuh, jangan merasa bisa. Seringkali Tuhan berikan gambaran ini. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sebagai anak Allah pun sudah dicobai oleh penguasa darat ini. Yang seperti apa tuh, Bu? Sering saya berkata bahwa Tuhan itu sudah melakukan perintah Allah dengan baik, saudara. Dan dia juga berpuasa. Dengan puasa itu berarti mengosongkan dirinya, melekat pada Bapa. Bukan mengosongkan dirinya mengambil sesuatu ilmu, tetapi mengosongkan dirinya untuk melekat kepada Bapa. Jadi penyembahan, pujian, kemuliaan bagi Allah itu diberikan dengan cuma-cuma. Yesus sebagai anak Allah sudah melakukannya dengan baik. Karena setiap hari dia melipat tangan, menutup mata, dan tunduk kepala. Dia memuliakan nama Allah, Bapa di surga. Saudara, dengan kejadian ini kita juga harus belajar bahwa manusia yang lemah itu, saudara, harus membuka hati untuk menerima kenyataan apa adanya. Buat saya pribadi, saya tidak mampu. Tapi bersama Tuhan, saya mampu. Karena banyak hal yang terjadi yang kita tidak undang. Banyak hal yang terjadi yang kita tidak minta. Itu justru ada di depan kita. Apalagi kalau kita mengalami kebencian dan luka. Saudara tidak boleh berkata sinis. Tidak boleh, saudara. Atau kita membuang muka, tabur tuai, saudara. Ketika kita dihina dan dicaci, kita tidak membalas, saudara, tapi kita mendoakan orang itu. Di saat kita mengalami banyak pergumulan, orang akan mengatakan kita kena kutuk, tapi kita melipat tangan, berdoa. Ketika Yesus memberitakan pemberitaan tentang kebenaran Allah, orang Farisi yang tahu kebenaran berkata apa? Sesat. Itu sesat. Ajaran mana itu? Jadi mari kita mempelajari sebelum
Binatang 666 itu ada, saudara. Memang dia ada, sudah. Tapi huonetisegelama, opinema, binata itu belum ada di hadapan kita. Tetapi roh itu ada yang seperti itu. Tapi kita bicara tentang bukan roh 666, tapi kita bicara tentang pribadi kita bersama dengan Tuhan. Kadang kita merasa bahwa kita yang benar. Itu sering kita alami, saudara. Jadi kita merasa tersisih, kemudian kita ketepak gitu, kayaknya tidak ada artinya. Kalau saudara sudah seperti itu, saudara, jangan lemah. Saudara harus panggil Tuhan dan bilang, Tuhan kuatkan aku. Apakah Yesus tidak pernah lapar? Pernah. Berapa lama dia puasa di padang gurun? 40 hari. Apa yang terjadi? Setan datang, saudara. Dan dia tidak bermusuhan, baik-baik jadi teman. Perhatian, dikasih jalan. Ada batu kerikil yang tajam dibuka semua, seakan-akan menjadi teman hidup. Tapi apa yang dikatakan? Yesus katanya, kamu kan anak Allah. Iya. Kamu tahu enggak? Kamu ini anaknya Allah. Tak denger no perutmu tuh kruk-kruk lapar. Ini loh batu jadi no roti, makanan. Tidak kamu kenyang. Sebenarnya benar. Kalau secara logika, kita berusaha cari uang sampai jeripaya. Dapat uang, dapat opah. Tapi opah yang kita terima itu betul-betul murni dari Tuhan. Itu yang kita pertanyakan. Kadang dengan opah yang kita punya ini, sudah kita tidak pernah mengucapkan syukur pada Tuhan. Makanya ketika dia berdoa dengan siapapun, dia pasti memecah-mecahkan roti, dia tumpang tangan pada makanan dan berkata, Bapak, terima kasih buat makanan ini. Karena aku tahu semua makanan yang kita makan ini dari bawah, dari tanah, padi, gandum, semua dari tanah, pisang, buah-buahan, akarnya semua nempel di tanah. Dan dia berkata, terpujilah nama Bapa, diberkatilah makanan ini. How to see that? Opinama, tupina. Pernahkah kamu makan tiba-tiba kamu mual? Pernahkah kamu makan tiba-tiba kamu tumpah? Pernahkah kamu makan tiba-tiba itu meloncat aja baksonya? Itu bertanda ada sesuatu. Tapi kita kan kurang perhatian. Ini kan aku jojoy kurang pas. Enggak juga. Ada sesuatu. Jadi sebetulnya di dalam dunia ini kejadian apapun sebenarnya mencekno, tahu mencekno. Buat cekno, kan gemes ya. Pokoknya gitu. Itu ada sesuatu. Kita harus belajar rendah hati, sabar, lemah lembut. Aduh, capek sudah. Kalau saya dibilang lemah lembut, sabar, senyum, wajah gembira, rasanya menipu diri kita. Betul enggak? Halo? Betul enggak? Kalau kita punya masalah, anak kita sakit, kita suruh senyum, bisa enggak? Halo? Enggak bisa. Beda sudah. Apalagi enggak punya uang. Beda. Apalagi kita benci dengan si A. Beda enggak? Beda enggak sudah? Beda wajah kita. Tapi Tuhan mengajarkan bukan seperti itu loh. Karena kita bukan tanduk, kita itu tidak punya kuasa untuk punya tanduk itu. Tapi yang punya mahkota kehidupan itu adalah Tuhan. Jadi kalau kita punya Tuhan di atas segalanya, berarti Tuhan yang mengatur kita. Tapi kita seringkali mulutnya jadi panjang, saudara ya. Dari si A, si B, si C, semua gitu. Atau kita berprasangka buruk. Tahu ya, saya berprasangka buruk. Itu sering saya alami. Kok orang itu kok jadi begini ya? Itu sering. Padahal Tuhan ajarkan kita untuk menjadi dewasa, tapi kita tidak mampu. Kenapa? Mungkin perasaan kita terlalu halus, atau kita mudah tersinggung. Tanduk ini tanda perasaan kita main. Tanduk ini tanda bahwa kita punya kuasa
untuk mengatur diri kita. Maumu mau bak mana tubuhmu itu, rohmu mau bak mana, jiwamu mau bak mana. Intinya kayak gitu. Sama seperti Yesus. Tapi Yesus berkata apa? Aku tidak layak merubah batu jadi roti. Pergi kamu. Walaupun aku lapar, aku tidak lakukan itu. Dah jalan. Tuhan enak-enak naik di gunung, di bait Allah, dia bisa menyembah, berdoa, sudah bagus lah, semuanya berkenan di hadapan Bapa. Iblis tetap jalan, saudara. Halo, ya kamu guru yang paling simpatik, mungkin gitu ya, kan pintar merayu iblis. Ya apa, kalau kamu ini jatuh dari bumbung ini, pasti malaikatmu di surga, kamu jatuh pasti digendong, pasti dibopong, tidak mungkin kamu terantuk ke bawah. Kalau Yesus secara logika dipikir, oh iya memang aku anak Allah, tapi dia tidak lakukan. Guna segala, dia punya mahkota kehidupan, tidak lakukan, tidak punya hak untuk melakukan apapun selain Bapa yang memerintah. Jadi dia hanya berkata, pergi kamu. Tidak pantas kamu mencobai aku. Pergi iblis. Sebetulnya iblis tidak ada sesuatu kekuatan apa-apa dalam diri kita. Cuma kitalah mudah terbawa arus, terbawa. Saya juga demikian, mudah terbawa. Tapi bersama Tuhan kita harus kuat memegang salib itu supaya kita tidak jatuh tergelincir. Kita tanggal 16 Desember akan ada KKR. Bukan berarti kita tampil beda, tapi KKR itu adalah menerangkan tentang ini masa kritis dan masa krisis, di mana tahun 2024 sampai tahun 2026 semuanya berubah. Kasih, perhatian, pengertian, maka itu kumpulan-kumpulan anak-anak Tuhan itu harus saling mengisi, saling memperhatikan, saling menguatkan. Tidak ada kata kamu yang lebih tinggi, kamu tidak, aku yang tidak bisa, tidak ada. Harus saling menopang. Sehingga apa? Kemuliaan Tuhan, tanduk yang iblis punya itu tidak punya kuasa atas hidup kita. Kita baca dulu saudara ayatnya. Wahyu pasal 13 ayat 10. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan dia berbicara seperti seekor naga. Jadi kalau kalau kamu mengizinkan tanduk itu tinggal dalam hidupmu, maka iblis akan bekerja dan dia akan mencobai kita. Karena di sini dikatakan berbicara seperti seekor naga. Naga itu kan kuasa kegelapan, saudara. Mari kita juga berhati-hati dalam proses ini, apalagi yang pelayan Tuhan itu. Hati-hati ya, sering berpuasa, tahu kebenaran, harus bertanggung jawab akan hidup kita. Tahu kelakuan kita, harus bertanggung jawab di dalam hidup kita. Jadi mari kita belajar untuk memilah-milah, saudara. Kalau kita pikir, saudara, hidup di dunia itu cuma sekali. Tapi kadang-kala banyak masalah terjadi di dalam dunia ini di saat kita menghadapi badai. Mungkin kita tidak enak hati dengan si A, mungkin kita juga benci dengan si B, mungkin juga kita loro hati, sakit hati ya, karena orang ini begini, begitu. No, itu tidak membuat kamu bahagia. Roh damai sejahtera itu tidak akan bisa masuk, karena selamanya dia tetap menjadi pengikut yang setengah main. Kalau setengah main itu, Tuhan berkata, kalau kamu mencintai aku setengah-setengah tidak bisa, harus full. Ada satu kesaksian, saudara. Suatu ketika ada seorang pemuda yang datang dan dia berkata, Ibu, saya mau konseling. Ya,
Saya dulu kecil, saya itu bekerja. Nggak tahu saya umur berapa, saya lupa. Tapi saya betul-betul bisa megang uang. Sampai saya belum menikah, saya pegang uang. Dan saya naik daun. Naik daun itu berarti dia tidak kekurangan satu apapun. Dengan seiringnya waktu, semuanya berubah. Pandemi tiba, dia bilang gitu ya. Jadi yang dibuat alasan itu pandemi. Pandemi tiba, saya turun semua. Apalagi saya sudah menikah, tambah ambles, tidak punya uang, sedikit pun tidak punya. Saya jadi bingung. Ini lah ngomongnya apa itu kan? Ya udah kita berdoa aja, doa. Buka kronologinya, tidak ada rohnya. Tuh, masa tidak ada rohnya? Tidak ada. Buka lagi, doa. Oh ternyata tidak ada rohnya itu 3 tahun yang lalu. Jadi pada masa pandemi itu ada. Dan dia bilang, saya tidak kemana-mana, saya di rumah kok. Saya juga ke gereja, saya juga berdoa. Buka lagi sama Tuhan. Kenapa kamu berdoa menuntut Tuhan? Saya tidak menuntut, cuma saya bilang ini tidak cukup, ini tidak cukup, ini tidak cukup, ini tidak cukup. Itu namanya menuntut. Pernah kamu mengucapkan syukur? Sudah. Tuhan terima kasih, tubuhku sehat. Tuhan terima kasih, Engkau sudah beri aku anak-anakku sehat. Tuhan terima kasih. Itu laporan. Dan terima kasih itu buka hatimu, bilang sama Tuhan, Tuhan aku ini apa yang ada aku punya ini tak terima. Saya berterima kasih. Sekarang ini Tuhan tak selalu semua. Saya bersyukur saya bisa mencintai Engkau. Duh, aku tidak sampai doa kayak gitu. Dan saya doanya seperti itu. Doa saja, tapi tidak ada berkat. Malah tabrakan. Busnya ngubruk, akhirnya dijual, semua dijual. Hingga dia punya hanya 1 bis saja. Akhirnya saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ini apa Tuhan? Nah, akhirnya suara sumbang benar. Di doa no jenenge Bu Titik, nama Ibu Titik, tambah gak punya apa-apa. Berarti saya dukun, betul tak? Di doa no terus ambles semua hilang. Tapi saya diem aja. Saya cuma bilang gini, sudah. Sekarang kamu percaya sama Tuhan enggak? Percaya. Puasa ya. Berapa hari? Tuhan bilang 40 hari. Oh, kok 40 hari? Kok lama? Ya sudah, tidak apa-apa, pokoknya diberkati. Nah itu sudah. Terakhir itu sudah enak. Jadi 40 hari puasa harus diberkati. Nah, terus gimana maksudnya? Tidak tahu, pokoknya puasa wajar 40 hari. Ya, 10 hari datang menyembah. Jadi setiap 10 hari itu menyembah. 7 hari puasa untuk doa berkat, untuk doa pekerjaan, 3 hari untuk tubuh roh jiwanya. 10 hari doa, masuk penyembahan doa. Dibuka sama Tuhan. Dia melihat masih kecil, jadi dibuka kayak film gitu. Ada dia masih kecil, umur 4-6 tahun gitu, dipukuli sama papa. Puas pun, contoh gitu. Sakit hatinya, nangis berjam-jam. Nah, saya kan, terus yang 20 hari lagi dibuka lagi, ternyata dipukuli gitu, kaplok gitu, plak-plak, karena dia minum dan merokok. Yang paling terakhir karena dia kena narkoba, dia mau ditusuk sama gunting. Akhirnya dibuka kronologinya. Vonisnya adalah dia luka batin dengan orang tuanya. Sudah beres no. Minta maaf dan bilang sama papa, maaf no pak. Loh kok enak? Bilang gitu. Sing salah bukan aku loh, papa loh yang mukuli aku. Nah itu namanya kamu bales nabok, papa memukul, kamu balas, tidak boleh. Saya bilang minta maaf, selesai. Tak mau sudah, dia bohongi saya. Tidak bisa berkat itu turun selama kita punya dendam. Tidak bisa. Itu tanduk, itu menandakan juga keegoannya, dendam. Jadi saudara tidak boleh dendam. Selesaikan. Loh, orang sudah mati, Bu. Jadi aku tak datang. Kuburannya dikepuk-kepuk. Pak, aku minta maaf. Bisa saudara?
Halo? Bisa? Nggak bisa. Kayak gitu kasep lah. Belum. Tuhan yang akan menyampaikan. Bilang sama Tuhan, Tuhan, saya punya salah dengan Papa. Tolong lindungi. Saya punya salah dengan saudara saya si A. Tolong Tuhan, dia sudah meninggal. Tak serang semua. Beres. Berkat akan turun. Karena sudah tidak ada ganjelan. Tanduk itu tanda kekuasaan diri. Keegoannya merasa bisa dan mampu. Dan aku yang benar. Akhirnya betul saudara, begitu ya saya minta maaf, semuanya berjalan dengan lancar. Semua dihabisin sama Tuhan. Kursi-kursi itu tidak ada satupun saudara. Dan tempat duduk itu tidak ada. Jadi saya datang ke sana tuh, sudah datang tuh bilang itu, duduk di bawah, apa berdiri, tidak punya kursi. Kok kamu ketawa? Habis gimana? Ya sudah, kita terima aja. Tapi kamu menyesal? Enggak, aku bersyukur sama Tuhan. Aku merasa bahagia. Walaupun aku tidak punya apa-apa. Beda saja. Sudah, doa. Hari demi hari Tuhan buka jalan, buka jalan, buka jalan, buka jalan. Akhirnya dia sudah memiliki rumah, anak-anaknya sudah sekolah, semua jadi berhasil. Tuhan baik. Halo? Tuhan baik. Tuhan ajarkan kita tidak boleh seenaknya sendiri. Meskipun anak-anak muda. Maaf ya saudara, anak-anak muda. Hah? Mamaku cukup nyukup lo aku, tidak apa-apa. Loh, kalau saudara punya kerja, kenapa uang saudara tidak dikuatno? Itu berkat saudara. Saudara diberi oleh orang tua, tidak diapa-apain uang itu, ditabung. Suatu saat diberikan pada orang tua kembali. Itu berkat. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa seperti itu. Apalagi kalau kita sudah ada kepandaian, saudara. Wah, semuanya bisa, pokoknya bisa. Tapi jeripaya tidak didapat. Berarti apa gunanya kita menjadi anak muda? Betul enggak? Namanya orang berhasil menjadi anak Tuhan harus memuliakan nama Tuhan lewat keberhasilan yang kita punya. Betul enggak? Kalau kita tidak ada apa-apanya, cuma begini-begini aja, karena kita sebagai anak, sebagai orang tua, cuma kasih toh, buat apa? Tunjukkan pada dunia bahwa aku mampu dan aku bisa bekerja sebagai pekerja. Karena saya sudah melewati itu, saudara. Bukan saudara seperti saya. Saya tahu itu berat, apalagi saya perempuan. Tapi Tuhan tunjukkan pada saya, dia tidak pernah mempermalukan. Kuasa Tuhan itu bekerja. Dia akan tunjukkan benar-benar. Kalau kamu sungguh-sungguh, dia akan berikan. Ini masa depan. Tak bukaan. Semua dibuka juga. Walaupun suara-suara itu selalu menyakitkan, tapi Tuhan tidak pernah membiarkan dan menggeletakkan kita sebagai anak Tuhan. Amin. Jadi mari mulai hari ini ego dibuang semua. Walaupun kita apa-apa sudah angin ribut, sudah pokoknya tetap tenang, senyum, sukacita melayani, memandang salib. Udah, jangan tengok kiri kanan. Ini sudah masanya. Binatang ini menguasai kita. Halo? Binatang ini menguasai kita. Dengarkan. Jangan coba-coba saudara tidak dengar. Iman saudara. Ini kuasa Tuhan yang hadir. Jangan sampai saudara lupa bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan bilang, aku enggak diberkati. Tuhan enggak dengar. Buktinya aku begini. Jangan sampai saudara. Karena iblis ini sudah ada dan mengintai kita. Mari kita buka hati kita. Amin. Lalu kita membaca yang kedua, saudara. Wahyu pasal 13 ayat 18. Dengarkan baik-baik. Yang penting, nah ini yang penting, saudara. Di sini ialah hikmat. Yang penting hikmat. Hikmat itu tidak ada di dunia, saudara. Di surga yang punya. Makanya kalau kita doa untuk anak kecil, Tuhan berikan hikmat, kepandaian. Hikmat itu akal budi dan segala macam untuk menuju ke masa depan. Hikmat. Dan
itu tidak ada di dunia. Dikatakan yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, dengarkan, kalau kita punya hikmat, hati kita akan bijaksana. Kalau kita punya hikmat, hati kita akan bisa menerima kenyataan itu. Kalau kita punya hikmat, hati kita walaupun diapa-apain tetap aja cinta Tuhan. Itu bijaksana. Lalu di sini katakan, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Karena dia menyusup pada manusia. Dia menguasai hidupnya supaya kita itu lengah, supaya kita itu bukan lagi menjadi anak Tuhan, tapi sama manusianya. Maka itu hati-hati saudara. Kemudian dan bilangannya ialah 666. Dan itu belum kita dapat dan kita juga tidak mau ke sana. Yang terpenting adalah lambang ini tidak boleh ada di dalam hidup kita. Makanya kita sering memakai pementerian. Di dalam kitab Wahyu berkata, tuh itu siklama ulima. Jangan dulu malaikat, jangan tiup dulu sangkakala ini pementerian. Aku akan menteri dulu semua anak-anak Tuhan, semua anak pilihanku. Tak kasih tanda dulu di dahi mereka. Itu tanda pementerian itu, saudara. Sebanyak mungkin kita dapat menteri itu. Jadi kalau sudah dimentar, kemarin sudah dimentar, saya kira dimentar nih. Apa aneh saja. Sekarang dimentar lebih dikuatkan lagi, kan lebih bagus, saudara. Buka hatimu, pementeran ini adalah penting buat kita. Di sini kita ingat bahwa 666 akan hadir di tengah-tengah kehidupan manusia. Tapi selama kita punya menteri, selama kita percaya pada Tuhan, kita tidak akan terbawa arus. Ingat tuh saudara, 66 ini tentang kekayaan, tentang kepandaian, tentang kedudukan, tentang martabat. Manusia tidak bisa hidup dan tidak bisa lepas dari itu. Semakin kita semakin tahu, semakin kita ngeri, saudara. Melihat pun ngeri, apalagi merasakan. Mari kita ingat bahwa 666 ini pasti akan ada mengintai kita. Kita tidak boleh ke sana. Buka hatimu dan lepaskan rumah bebanmu, lepaskan semua. Susah saudara untuk melepas ingatan itu, memori itu terus ada. Tapi saking adanya ndablek, nggak apa-apa, gitu saudara. Akhirnya gitu. Senyum tapi luka, nggak apa-apa. Itu saya. Dengan kondisi senyum itu Tuhan tegur. Apakah sungguh-sungguh dalam hatimu seperti itu? Kalau tidak, aku akan doakan kamu. Loh saudara, betapa baiknya Tuhan. Mari kita membuka lembaran hidup kita ini sungguh-sungguh. Jangan lagi berpura-pura. Jangan lagi kita berandai-andai. Kita ini sudah di garis depan. Ketika virus corona itu melanda dunia, mungkin kita santai-santai, begitu banyak yang mati, kita bersadar Tuhan sudah banyak berfirman. Bukan karena saya, pasti semua hamba Tuhan diberitahu. 66 ini juga diberitahu seluruh dunia. Pementerian anak-anak Tuhan harus terjadi. Bukan karena sungkan, karena politik, tapi karena kita mau menjadi miliknya. Amin. Kita harus berani berjuang karena kita ini milik Tuhan. Kita lihat lagi kata-kata yang indah. Bumi tempat berpijak adalah medan peperangan kegelapan iblis. Benar. Bumi ini sudah pinjaan iblis. Tapi ingat, kenakanlah perlengkapan senjata Allah supaya dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ingat, jangan mudah terbawa oleh teman, walaupun itu baik. Jangan juga mudah terbawa dengan ego kita. Gak apa-apa, karena ada yang bantu. Gak apa-apa, karena ada yang maaf. No. Hati-hati saudara ya, karena iblis itu tipu muslihatnya. Benar-benar dia berusaha. Mari kita percaya bahwa bumi yang kita tempati ini sudah kosong. Di
Saudara, kasih. Siapa yang memberikan kasih? Allah. Lewat apa? Lewat kita, anak-anak Tuhan. Terang itu tidak akan ditutupi gantang, tapi terang itu akan percaya menerangi teman-teman kita, saudara kita, handetolan kita. Suatu hari ada seorang yang tidak pernah berdoa, saudara ya. Dan dia tinggal di suatu tempat, saudaranya itu banyak. Itu rumah kong apa ya? Rumah keluarga. Ya. Anak ini kecil, tidak pandai berdoa. Suatu ketika dia digerakkan, karena dia melihat bahwa kalau di doa itu pasti ada berkat. Lalu dia melipat tangan dan dia berkata, Tuhan berkati makanan ini. Terima kasih, amin. Nah, ada seorang bapak yang juga di situ juga punya anak banyak. Dia perhatikan anak ini. Anak ini loh, tidak ada ikannya, cuma nasi tok. Kadang cuma satu tela dan garam sedikit. Kok ya bilang terima kasih? Apa rahasianya? Ya udah pernah sakit. Padahal aku ini punya makanan semua. Kok ya sakit-sakitan? Perhatiin, ternyata satu yang dia punya jawaban. Karena dia sering berdoa. Hanya anak-anak itu dikumpulkan, saudara. Semuanya kumpul, kita berdoa bersama-sama. Bingung kabeh, ini papa meso suka kata kotor, sekarang berdoa. Nah, iblis masuk. Karena iblis kan berkuasa juga, pengennya manusia jatuh. Ini sudah mau masuk kebenaran, pengen dijatuhkan lagi. Loh, Pak, kan papa yang juga kata kotor, tidak pantas papa itu berdoa. Gitu sih. Tapi papa dengan berani berkata, karena papa mau diubah. Papa mau diubah untuk jadi baik. Papa mau jadi papa yang baik. Nangis ya. Dia doa singkat seperti anak itu. Hari demi hari, karena dengan iman sebiji sesawi, ubah semua anaknya takut akan Tuhan. Begitu anak ini besar semua, saudara, semuanya saling mengasihi, saling memperhatikan, dan punya hukum kasih Tuhan. Bukan karena tidak ada, jangan itu sendiri, tidak ada. Walaupun itu yang curang, itu curang jangan dikasih, enggak, tetap dia kasih. Dengan harapan dia bertobat. Saudara, beda. Hukum Tuhan dengan iblis beda. Kalau iblis ngecur, acur kamu, kapok. Tapi kalau hukum Tuhan mengampuni, mengasihi. Mari kita belajar. Dunia ini sudah tidak bisa kita harapkan. Hanya kitalah yang harus memiliki damai, kebahagiaan, supaya bumi ini menjadi bumi yang betul-betul subur dengan kasih, dengan hukum Tuhan. Supaya apa? Tumbuhlah, saudara, tanah itu menjadi tanah berkat, semuanya diberkati, indah pada waktunya. Amin. Jangan bermusuhan, saudara, satu dengan yang lainnya. Mari kita buka hati kita. Lembaran hidup kita ini harus buka. Walaupun orang itu mencekno, saudara, tapi kita harus sabar menerimanya. Itulah, saudara, firman Tuhan. Kita tahu bahwa rancangan Tuhan di tengah-tengah kita itu luar biasa. Iblis akan berusaha untuk mengacaukan kita, tapi iblis juga tidak berhak selama kita memiliki terang Allah. Dia akan mundur, saudara. Seperti Tuhan datasi depan nama, seperti kata Tuhan. Iblis datangi, lihat seluruh ini bumi loh. Itu permai toh, semua ada, sembahan aku katanya. Tidak kasih no bumi itu. Tuhan berkata apa? Tidak pantas kamu. Kamu siapa? Kamu tuh harus menyembah Allah Tuhanmu, bukan aku menyembah kamu. Pergi kamu dan jangan cobai aku. Kita punya hak. Tuhan memberikan hak kuasa ketika iblis itu mencobai kita. Amin. Jadi kita buka hati kita mulai masuk dalam lembaran hidup yang sangat tidak menyenangkan. Kita ini sekarang ini di dalam arum jeram yang sangat menyeramkan, tinggi,
dari ketinggian turun. Kalau saudara tidak pegangan Tuhan, ajur. Nah, kita tidak tahu, ada yang patah, ada yang bagaimana. Tapi ketika kita bersama Tuhan, turun pun sudah Tuhan pimpin. Amin. Mari kita mengucapkan syukur. Pujian syukurku ini ku bawa kepadamu, karena pujian ini membawa kemenangan buat saya pribadi, dan saya percaya Tuhan pasti juga memberkati perjalanan hidup saudara dengan pujian.